Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan mengerjakan uji kom AIJ. Pertama-tama kita create a new virtual machine untuk membuat router 1, lalu kita pilih tipikal, lalu masukkan ISO-nya. Mikrotik, lalu next, lalu order, dan order, lalu next lagi. Kita ubah router 1 AML, lalu disknya 1 GB. Setelah itu next, lalu kita custom hardware-nya 128 MB, lalu NAT-nya menjadi bridge, lalu add lagi NAT VMnet custom VMnet 2 host only, lalu add lagi NAT custom VMnet 3 host only. Setelah itu close, lalu finish. Lalu setelah itu kita power on, lalu tunggu. Lalu kita klik A untuk install semua paket, I untuk install, no dan yes. Lalu enter untuk meribut. Setelah itu kita tunggu. Nah, setelah muncul tampilan Mikrotik login, lalu kita ketikkan admin, lalu passwordnya kosong, lalu kita konfigurasi, ubah nama dulu, lalu berikan nama pada setiap interface. Untuk header 1 saya beri nama bridge, dan untuk header 2 beri nama VMnet 2, dan untuk header 3 VMnet 3. Setelah itu kita setting DHCP-nya. Lalu IP DHCP client print untuk melihat hasil. Nah, ini adalah IP dari WiFi HP. Lalu setelah itu kita tambahkan IP address pada setiap interface. Ini untuk interface VMnet 2. Lalu untuk interface VMnet 3 ubah menjadi 20.3.1/30. Setelah itu kita setting DNS-nya. Di sini IP DNS menggunakan IP WiFi dari handphone tadi. Lalu setelah itu IP DNS print untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada. Lalu tambahkan IP root pada gateway-nya. Ini juga sama dari WiFi HP, lalu IP root print untuk melihat hasilnya. Setelah itu, nah di sini ada 2 IP root-nya, lalu kita remove salah satu. Lalu IP root print lagi. Nah, ini sudah ada, berarti langsung kita ke ping Google. Enter. Nah, sudah bisa. Lalu kita setting firewall-nya. Hot interface-nya bridge. Lalu action-nya masquerade. Lalu setting firewall untuk VMnet 3-nya, kita ubah IP-nya 20.20.3.0/30. Setelah itu setting IP DHCP server set. Ini untuk VMnet
Nah, address to give out-nya kita ubah menjadi 100, DNS-nya kita tambahkan 88. Lalu untuk VMnet 3 kita tambahkan 88. Nah, untuk di router 1 selesai konfigurasinya, lalu kita ke home untuk membuat router 2. Lalu kita pilih typical, masukkan ISO mikrotiknya, lalu next, pilih order, lalu next lagi, lalu next. Disknya 1 GB sama, kita custom, memorinya 128 MB, lalu NAT-nya ubah menjadi langsung VMnet 3 host only, dan add lagi VMnet 4 host only. Setelah itu close, lalu finish. Lalu power on, tunggu lagi. Lalu kita klik A, I, No, dan Yes. Sedang loading. Kalau enter untuk mereboot. Kita ketikkan admin. Lalu awal konfigurasi kita ubah namanya dulu. Router 2, lalu kita ubah nama interface. VMnet 3 untuk header 1 dan VMnet 4 untuk header 2. Lalu setelah itu kita tambahkan IP address. Lalu untuk VMnet 4 IP address-nya 172.16.3.1/25. Lalu setting DNS. Setelah itu tambahkan IP root add gateway, lalu IP root print, lalu ping Google. Nah, ini sudah bisa. Lalu firewall-nya actionnya sama, masquerade, lalu IP DHCP server setup. VMnet 4, address-nya ubah menjadi 100, DNS sudah. Setelah semuanya selesai, lalu kita ke network connection, kita enablekan dua-duanya. Lalu kita cek status, lalu klik details. Nah, ini sudah mendapatkan alamat IP 192.168.3. Lalu ini juga kita cek statusnya. Ini juga sudah mendapatkan 172.16.3.1.
Lalu kita acak Wi-Fi, kita klik Wi-Fi, lalu Properties, pilih Internet Protocol versi 4, lalu klik Use. Setelah itu OK, lalu OK. Nah, ini sudah, lalu close. Lalu sekarang login ke Winbox. Nah, ini kita cancel dulu. Kita masuk ke router 1 atau lab 1. Lalu connect. Nah, sudah ada. Setelah itu, klik IP, lalu klik DHCP server. Nah, ini DHCP poolnya sudah ada ya, sudah terdaftar. Lalu kita close saja. Lalu kita ke IP, lalu firewall. Nah, ini tampilannya layer 7 protokol, kita add Tokopedia. Lalu untuk isinya, dalam kurung tokopedia.com. Apply lalu OK. Lalu ke filter rules kita add ke general, chain-nya pilih forward, src address-nya. Lalu layer 7 protokol Tokopedia, action-nya drop karena untuk memblokir. Apply lalu comment block Tokopedia. Lalu OK, setelah itu add lagi ke general, chain-nya forward, src address-nya sama, yaitu address pmnet 2. Lalu protokolnya TCP. Setelah itu DST port-nya 80,443. In interface-nya pmnet 2, sedangkan out-nya bridge. Lalu action-nya accept, lalu comment akses http/https. Oke, apply lalu OK. Setelah itu kita add lagi chain-nya input, src address-nya 192.168.3.0/24, sedangkan untuk protokolnya TCP juga. DST port-nya 21, action-nya block atau drop, comment-nya block FTP. Play lalu OK. Setelah itu kita add lagi, untuk mempercepat kita copy saja. Kita ke general, action-nya input, src address-nya kita ubah 3.2 sampai 192.168.3.50. Lalu DST address-nya 192.168.3.1, sedangkan protokolnya kita pilih ICMP, lalu action-nya drop, lalu comment, tidak dapat ping IP 2 sampai 50. Oke, lalu apply, lalu OK, apply, lalu OK. Setelah itu kita tambahkan lagi NAT, lalu kita add ke general chain-nya src NAT, lalu src address-nya 192.168.3.0/24, out interface-nya bridge, lalu ke extra, time-nya kita seharusnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, namun kita menyesuaikan. Sampai jam 9.40 saja. Lalu apply, lalu OK. Nah, nanti kita ubah 35. Setelah itu kita ke filter rules lagi,
chain-nya kita pilih forward. Kontennya diisi download. Lalu action-nya drop. Setelah itu kita komen blok konten download. Play lalu oke. Setelah itu kita add lagi. General chain-nya forward juga, protokolnya ICMP. Lalu action-nya log atau logging. Sedangkan log prefix-nya diisi ping. Lalu komen. Lalu komen logging. Nah, setelah semuanya selesai, lalu kita ke pengujian di router 1. Di router 1 terdapat pengujiannya. Yang pertama yaitu IP root print. Kita cek seluruh hasil konfigurasinya di router 1. Kita ketikkan IP root print. Nah, ini seluruh hasilnya sudah ada. IP root sudah mendapatkan dari IP Wi-Fi, lalu IP VMnet 3, VMnet 2, dan bridge. Lalu setelah itu kita ping client di CMD. Open. Ping 192.168.3.100 kan untuk klien. Nah, ini replay berarti berhasil. Setelah itu tracer. Kalau tracer kita di sini disablekan dulu VMnet 4 karena takut bentrok. Nah, kita ketikkan tracer google.com. Tunggu. Sambil menunggu, kita akses HTTP dulu, kita ke Chrome. Kita ketikkan bpkp.go.id. Nah, ini masuk ke situs resminya, berarti ini berhasil. Nah, berhasil. Lalu kita ke blok FTP, kita ke file, lalu kita pilih network. Klik OK saja. Lalu ketikkan IP kita dengan cara FTP 192.168.1. Loading. Nah, FTP folder error berarti berhasil. Lalu kita ke pengujian berikutnya itu blok Tokopedia. Kita klikkan tokopedia.com. Nah, ini loading terus berarti berhasil. Lalu kita ke Winbox cek byte-nya. Nah, tadi kan kita di NAT memblokir time, lalu kita cek NAT. Ini time-nya play lalu oke. Ini kita tunggu sampai jam 9.40. Lalu kita lagi blok atau download. Di sini bebas download apa saja. Di sini saya akan download aja. Lalu klik mana saja. Nah, ini load juga, kita cek. Kita ke virtuals. Nah, download. Actionnya kita lagi ke sini. Forward dan terus range download. General forward. Chain action drop. Lalu kita balik lagi ke CMD, kita lihat hasil yang tadi. Nah, ini sudah ada hasil tracer.
lab 1 atau VMnet 2. Kita tunggu lagi. Download apa saja ya, ini bebas. Kita download video. Nah ini. Kita ke Chrome. Kita delete dulu blok konten download. Lalu kita add lagi. Chainnya pilih forward. Lalu kontennya di sini download. Lalu setelah itu actionnya drop. Lalu komen blok kata download. Kita ke Chrome lagi. Kita add download. Nah ini terus. Berarti ini sudah berhasil untuk download. Lalu kita ke login, kita ceknya dengan ping server, lalu replay, ini berhasil. Lalu kita balik lagi ke Winbox, kita cek log. Nah ininya berubah-ubah. Lalu setelah itu kita tidak dapat ping IP 2-50, kita ping. Ini RTO hasilnya pasti replay. Kita ke network setting dulu, ke VMnet 2. Lalu kita ke properties. Kita klik properties. Lalu ke properties. Kita isi dulu IP-nya secara manual. Tunggu. Lalu kita pilih TCP IP 4, lalu kita isi 192.168.3.2, sedangkan gateway-nya 192.168.3.1. Lalu oke. Kita ke CMD, cek tracer. Lalu close. Lalu kita ping. Nah, kita tunggu sampai kita cek baiknya. Nah, ini byte-nya sudah berubah. Nah, ini tampilan filter rules. Setelah itu, kita langsung disablekan VMnet 2. Lalu kita enablekan VMnet 3. Kita yang enablekan lab 2. Lalu ke Winbox. Kita cancel saja. Kita refresh.
Nah, ini kita masuk ke lab 2 atau VMnet 4, lalu connect. Setelah itu oke, kita close saja semua. Lalu setelah itu kita ke IP, kita ke hotspot, lalu ke server, lalu hotspot setup, kita pilih VMnet 4, lalu next saja. Sukses. Lalu setelah itu ke user profiles, lalu add uprop 1, sedangkan ada spoolnya DHCP pool 1, lalu rate limitnya unlimited, karena unlimited kita kosongkan saja, lalu apply, lalu oke, lalu tambah lagi uprop 2, ininya DHCP pool 1, rate limitnya 1, setelah itu apply, lalu oke. Lalu setelah itu kita ke user, lalu kita add servernya al, name-nya manajemen, lalu passwordnya manajemen. Setelah itu apply, lalu oke, lalu kita add lagi name-nya karyawan, lalu passwordnya karyawan juga. Lalu profilnya kita ubah di sini menjadi uprop 1, lalu apply, lalu oke. Setelah itu kita ke walled garden, lalu kita add DST hostnya kita isi smkn 1 soreang .sch.id, lalu apply, lalu oke. Setelah itu kita ke IP, lalu web proxy, checklist enable-nya, cache administratornya kita ubah menjadi amel@smkn 1 soreang.sch.id. Lalu setelah itu apply, lalu oke. Lalu kita ke new terminal, kita ketikkan IP proxy print. Nah, ini sudah ada. Lalu kita ke IP firewall, lalu NAT, lalu kita add chain-nya DST-NAT, sedangkan SRC address-nya 172.16.3.0/25. Protokolnya pilih TCP, lalu any portnya 80, sedangkan untuk actionnya kita redirect to portsnya 80-80, lalu apply, lalu oke. Lalu kita kembali lagi ke new terminal, kita ketikkan IP proxy monitor interval 1, lalu enter. Nah, ini uptime-nya berubah-ubah. Lalu kita ke IP web proxy, lalu kita klik akses. Setelah itu kita add SRC address-nya 172.16.3.0/25. Untuk action-nya pilih Denny karena untuk memblokir. Untuk DST host-nya kita ketik ppdb.bandung.go.id, sedangkan lalu apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi, untuk mempercepat kita copy saja, SRC address-nya sama, DST host-nya tidak isi, namun kita kembali lagi ke pad, kita isi mp3 karena untuk pemblokiran mp3, lalu comment block file mp3. Lalu setelah itu oke, lalu apply, lalu oke. Lalu kita copy lagi, SRC address masih sama, namun DST host kita ganti menjadi lipi.go.id, dan redirect kita ubah menjadi bnsp.go.id. Setelah itu apply, lalu oke. Ini juga apply, lalu oke. Lalu kita ke pengujian. Untuk pengujian router 2 sama seperti router 1, kita ke VMware, lalu kita router 2. Lalu kita ketikkan IP root print untuk melihat semua hasil konfigurasi. Nah, ini hasilnya. Untuk
IP rootnya 20.20.3.1 dan VMnet 3 ini IP-nya, dan VMnet 4 ini juga IP-nya. Setelah itu kita ping di CMD, kita ping client, kita ketikkan 172.16.3.100. Nah, ini replay berarti berhasil. Lalu setelah itu tracer. Nah, di tracer agak lama, lalu sambil menunggu kita ke Chrome, kita login hotspot, kita ketikkan IP yang tadi, lalu kita login manajemen dulu, passwordnya sama manajemen, lalu klik OK. Nah, ini sudah login. Ini hasil login hotspot manajemen. Lalu kita log off untuk login ke karyawan. Setelah itu kita kembali lagi ke Winbox, lalu IP, lalu hotspot, ke user. Untuk manajemen kita off-kan terlebih dahulu, lalu kita ke Chrome lagi, kita login. Ini untuk karyawan, passwordnya juga sama, karyawan. Lalu OK, close. Nah, ini untuk hasil login hotspot karyawan. Lalu setelah itu kita ke pengujian berikutnya, kita ketikkan speed test di sini untuk mengukur kecepatan internet. Lalu kita klik jalankan uji kecepatan. Nah, ini bakal berubah-ubah, kita tunggu nanti sampai selesai. Lalu kita cek yang di CMD. Lalu menunggu ini, kita ke pengujian web proxy. Di sini kita kan ppdb.bandung.go.id. Error forbidden, berarti ini sudah terblokir. Lalu kita ke pengujian berikutnya, kita ke MPI, kita masuk saja ke asalnya. Lalu baca selengkapnya. Lalu klik MP3. About blank, error forbidden juga. Lalu kita add lagi pengujian LIPI. Ini di redirect bnsp.go.id. Ini https. Nah, ini sudah direct. Lalu ke test block kita cek. Nah, ini hasilnya. Kita uji lagi, coba. Sambil menunggu network connection, kita enablekan VMnet 2 karena ini adalah host dari VMnet 4 untuk mengecek tracing. Nah, ini lagi tap. Lalu kita CMD kan tracer google.com. Ini kita tunggu agak lama. Lalu kita lihat ini kecepatannya. Lalu kita sambil lihat result. Tes result yang agak lama. Kita tunggu saja. Nah, ini hasil speed test. Uji kecepatan internetnya, MBWS downloadnya 1,45, sedangkan unggahannya 0,42. Berarti ini sudah. Lalu kita tunggu di research google.com. Nah, ini sudah mendapatkan IP 172.16.3.1. Kita tunggu lagi. Nah, 20.20.3.1 adalah hostnya. Berarti ini sudah.
Nah, ini sudah ada di WiFi. Ini sudah saja. Sekian. Nah, sudah saja risetnya seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.